Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintu Putra Madona, mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang buku yang pernah saya baca, yaitu Theory and Methodology of Training, yang dimana buku ini berkaitan sekali dengan kuliah saya, yaitu kondisi fisik, dan video ini saya bikin untuk melengkapi tugas UTS saya. Video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup kepelatihan dan sistemnya. Nah, dimana pertama kita harus mengerti dulu apa sih ruang lingkup kepelatihan dan sistemnya. Tetapi menurut saya sebelum kita sampai ke sana, langkah baiknya kita mengerti dulu apa itu latihan. Nah, di sini dari buku yang saya baca, latihan ini adalah aktivitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau menjaga kebugaran jasmani kita, dan ini biasanya dikelompokkan beberapa kategori. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang apa itu latihan. Dan untuk pendahuluan dari buku yang saya baca, yaitu peneliti telah melihat kemajuan yang sangat signifikan kepada atlet yang ditesnya, yaitu pada atlet atletik, dengan menggunakan ruang lingkup kepelatihan dan sistem yang tepat. Dia melihat kemajuan yang sangat signifikan kepada atlet, dan hasilnya itu terus menerus, dan ini peneliti bisa memprediksi reaksi atlet tersebut. Nah, ini dilihat dari informasinya itu bisa fisiologis, psikologis, sosiologis, dan juga metodologis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan pelatihan utama. Nah, pelatihan utama ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kinerja atlet, yang dimana seorang pelatih harus mengetahui tujuan umum, bukan tujuan utama. Nah, tujuan umum ini yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu fisik multilateral, spesifik, faktor teknis, faktor taktis, dan aspek psikologis, faktor tim kemenangan, dan faktor kesehatan, dan juga pengetahuan teori. Nah, ini sangat perlu diketahui oleh seorang pelatih untuk membuat atlet itu sampai ke tujuan utama. Nah, untuk meningkatkan kemampuan tadi tidak hanya cukup dengan latihan saja. Nah, seorang atlet itu juga harus memerlukan motivasi dari luar ataupun dari dalam. Nah, contoh dari luarnya itu seperti dari pelatih, dari keluarga, bahkan dari supporter yang ada di dalam lapangan itu bisa berpengaruh. Nah, dari motivasi dari dalam diri ya bisa karena ingin impian dari kecil atau yang lain sebagainya. Nah, selain motivasi, yang sangat dibutuhkan adalah fasilitas. Nah, di mana fasilitas ini sangat menentukan baik atau buruknya teknik dari atlet tersebut. Maka dari itu klub-klub di Eropa atau di negara lain sangat memperhatikan apakah fasilitas yang ada memadai atau tidak. Kenapa? Karena fasilitas ini sangat penting dan tidak boleh tidak ada gitu. Nah, itulah sedikit ulasan tentang motivasi dan peralatan. Tetapi yang lebih pentingnya itu untuk seorang pelatih, untuk melakukan pelatihan itu harus menyusun program atau melihat program latihan. Contohnya latihan atlet apa. Nah, di situ pelatih harus pintar-pintar untuk memilih program agar tidak salah, dan program tersebut harus terukur dan tepat. Nah, sebelum masuk ke latihan itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemanasan, yang dimana kebiasaan atlet
yang kita lihat itu sedikit melakukan pemanasan dan bahkan tidak melakukan pemanasan sama sekali untuk melakukan olahraga. Nah, di buku ini saya lihat seorang pelatih harus menaikkan suhu badan atau denyut nadi seorang atlet tersebut baru boleh untuk melakukan aktivitas yang keras. Nah, sekarang latihan inti ini tergantung apa cabang olahraganya. Dan yang paling penting satu lagi itu latihan penutup. Kenapa? Karena biasanya kalau latihan penutupnya itu kebanyakan atlet itu menyepelekan latihan penutup, tetapi sebenarnya latihan penutup ini adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena untuk melakukan latihan untuk besoknya, kalau latihan penutupnya ini tidak benar, maka atlet tersebut tidak akan mampu untuk melakukan latihan pada besok hari karena kesalahan latihan penutup tadi. Nah, seorang pelatih harus pintar-pintar bagaimana caranya latihan penutup dengan latihan inti itu harus sinkron. Kenapa? Karena kalau latihan daya tahan itu otot mana yang dipergunakan lebih banyak, makanya untuk latihan penutup sama kita harus merilekskan otot yang banyak dilakukan kerja tadi. Nah, itu selanjutnya tentang energi ini sangat penting. Kenapa? Karena seorang atlet ini tidak akan mampu melakukan aktivitas yang berat atau melakukan kerja yang berat kalau energinya ini tidak cukup. Nah, seorang pelatih atau tim yang lain harus melihat makanan yang dimakan atlet, makanan yang sebelum latihan, sesaat latihan, dan sesudah latihan itu apa, dan semua itu harus diukur. Nah, sesudah itu waktu istirahat yang cukup itu bisa membuat fisik atau stamina tersebut kembali ke normal. Nah, kalau tidak melakukan istirahat yang cukup, seorang atlet itu akan susah untuk melakukan latihan di besok harinya. Baik, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi olahragawan khususnya Indonesia pada Sumatera Barat. Dan semoga yang nonton video ini selalu sehat dan tercegah dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.